Seperti pujian kami percaya hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang punya kuasa dan berkuasa atas setiap kami. Kami percaya sampai saat ini anugerah-Mu yang melayakkan kami bisa hadir di tempat ini, Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah menaikkan pujian. Ketika Engkau melihat kami menaikkan pujian, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat bibir kami, Engkau melihat segala kehidupan kami. Pada saat ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Di sini kami akan menikmati begitu besar firman-Mu. Karena firman-Mu kami percaya iya dan amin untuk menjadi pedoman hidup kami. Layakkan kami untuk bisa menikmati firman-Mu yang berkuasa ini. Berkati hamba-Mu yang terbatas, biar hanya Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam kami. Haleluya. Amin. Shalom. Seperti biasa ya. Berguncang semuanya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema Making Plan with God. Berbicara tentang suatu rencana yang akan kita lakukan bersama Tuhan, itu berbeda dengan ketika Tuhan merancangkan atau merencanakan sesuatu hal kepada kita. Perbedaannya apa? Ketika kita merancangkan sesuatu bersama Tuhan, berarti kita harus bisa menerima resiko terburuk sekalipun, tetapi tidak akan pernah melepaskan itu dari yang namanya rencana Tuhan. Karena apa? Karena kita ketika merancangkan sesuatu, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan akan menerima itu? Saya ingat ketika dalam Lukas saya membaca. Kita buka firman Tuhan dalam Lukas pasal 11. Ayat 9, saya akan membacakannya bagi kita semua. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab jelas. Tetapi ketika rancangan kita, ketika kita berikan kepada Tuhan, kita harus siap dengan keputusan dari Tuhan. Makanya dalam sebuah rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan atas kita. Itu yang harus kita pahami dulu sebagai dasar dari tema kita pada saat ini. Ketika kita merancangkan sesuatu, saya teringat waktu saya mengambil program teknik sipil. Saya memperhitungkan bahwa gedung ini dengan lantai sekian di kertas karkir, di blueprint, bahwa gedung ini berlantai 7 dengan kekuatan matematikanya dengan fondasinya sekian. Apakah ini memiliki kekuatan? Ketika kita sampai di meja dosen akan mengkoreksinya. Apakah benar sesuai dengan rancangannya? Karena apa? Ketika kita menyerahkan rancangan itu kepada Tuhan, Tuhan akan mengkoreksi. Benar tidak apa yang kita rancangkan? Benar mungkin tidak apa yang rancangan kita ini sesuai tidak dengan maunya? Makanya ketika kita merancangkan sesuatu, Tuhan
benar-benar melihat maksud dari rancangan kita. Ini terlihat ketika seseorang memberikan rancangannya bahwa Tuhan, aku pengen segala sesuatu hal yang telah kuiming-imingkan itu menjadi terwujud. Tapi Tuhan bisa jawab dalam 3 hal. Iya, tunggu, dan tidak. Karena apa? Kita hidup dalam diorama yang namanya kosmos dalam Alkitab, atau diorama dunia, diorama makhluk yang terbatas. Ketika kita merancangkan sesuatu yang terbatas, contohnya, saya bisa merancangkan saya akan duduk ke situ, tapi saya tidak akan bisa waktu saya duduk apakah saya sampai ke situ dalam keadaan yang baik atau terjatuh. Artinya apa? Ketika kita merancangkan sesuatu dan bersama dengan Tuhan, Tuhan menjadi sentral kita. Kenapa harus demikian? Karena kita merancangkan sesuatu hal dengan keterbatasan. Sementara ketika Tuhan merancangkan sesuatu hal kepada kita adalah sesuatu hal yang di luar akal pikiran kita. Makanya dalam Filipi dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika Tuhan merancangkan sesuatu hal dan menjadikan rancangannya dalam hidup kita, walaupun terjadi kegagalan, tidak akan pernah membuat kita lengah dan lemah. Dalam konteks ini, Tuhan merancangkan sesuatu hal untuk menjadikan kita kuat. Saya setuju dengan Ibu Gembala kita ini katakan, Tuhan tidak akan pernah mencobai kita. Tidak akan pernah. Tapi untuk menggapai produk iman yang tepat, harus melewati yang namanya keraguan. Bapak orang beriman menjadi gelar Abraham itu melewati proses yang sangat-sangat sulit. Ketika dia merancangkan sesuatu, Tuhan, aku melakukan ini buat engkau. Tuhan, aku melakukan apapun buat engkau. Tuhan, aku menginginkan sesuatu hal yang baik. Tuhan, kenapa dalam usia tua ini aku belum punya anak? Tetapi pada saat itu, ketika Tuhan katakan, engkau akan punya anak. Tetapi Sarah menertawakan rancangan Tuhan. Karena apa? Dia melihat bahwa usianya pada saat itu tidak pantas untuk memiliki anak. Karena apa? Dalam struktur hidup manusia, kita merancangkan sesuatu hal. Makanya di sini saya melihat kenapa si pemberi tema menggunakan kata making. Tidak menggunakan kata create. Karena waktu Allah menciptakan, Allah menggunakan kata create. Tapi making itu adalah produknya manusia. Create itu adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Sementara manusia merancangkan sesuatu hal dari kreativitas Tuhan yang telah ada untuk dirancangkan agar terwujudlah keinginannya. Tetapi Tuhan merancangkan sesuatu hal dari ketidakadaan.
Atau dengan kata lain, sama sekali dirancangkan dari segala sesuatu yang tidak ada. Saya mengambil satu pemikiran bahwa kenapa ketika kita merancangkan sesuatu hal, Tuhan berani menjawab tidak. Pertama, saya alami dalam kehidupan saya pribadi. Kalau Tuhan mengizinkan saya jadi anak orang kaya dari dulu, itu impian semua orang. Siapa sih yang mau berdoa, Tuhan, saya pengen miskin? Ada yang minta di sini? Gak akan ada. Satu orang pun tidak akan ada yang meminta untuk miskin. Tapi kenapa melewati proses-proses tertentu, Tuhan mengajarkan sesuatu hal untuk melewati itu, dan dalam proses-proses tertentu akan mendapatkan kesuksesan. Tuhan tidak menciptakan kita dengan sesuatu hal yang buruk seperti yang dikatakan di Yeremia. Tuhan mengutus Yeremia di tengah-tengah orang Babel selama 40 tahun. Kalau kita membaca Yeremia, selama 40 tahun Tuhan mengutus Yeremia. Yeremia berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mengapa Tuhan mengutus Yeremia? Untuk menyelamatkan orang-orang di tengah-tengah orang Babel, orang-orang percaya, orang-orang pilihan, tetapi tidak ada satupun orang yang bertobat. 40 tahun Yeremia melayani di Babel, tapi satu orang pun tidak ada yang bertobat. Ternyata di balik semua itu, Tuhan mengutus Yeremia untuk membentuk Yeremia menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang kuat. Terkadang rancangan kita, ketika kita sampaikan keinginan kita kepada Tuhan, kalau Tuhan jawab tidak, itu merupakan jawaban. Kalau Tuhan jawab tunggu, itu juga jawaban. Dan kalau Tuhan jawab iya, itu juga jawaban. Jadi dari tiga hal itu, ketika kita merancangkan sesuatu hal, kalaupun Tuhan jawab rancangan kita tidak, itu adalah jawaban yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan memiliki kuasa yang melampaui akal dan pikiran kita. Atau dalam bahasa Yunaninya, waktunya itu kairos, bukan kosmos. Kalau kosmos terbatas. Karena apa? Karena kita merancangkan dengan keterbatasan kita. Tapi Tuhan merancangkan dengan hal yang visioner. Gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika saya pacaran sebelum dengan istri saya yakin, ya, saya begitu yakin dengan perempuan ini. Waduh, sampai saya kenalin dengan orang tua saya gitu kan. Udah merancangkan, ayo kita menikah gitu kan. Wah, udah orang tua saling berkenalan. Iya kan? Nah, kita seolah-olah kita tuh menganggap bahwa inilah Tuhan, kita doakan setiap hari, ya kan? Ini pilihan saya. Kita pacaran, saya itu pacaran paling lama itu kemarin itu terakhir 4 tahun.
Jangan tanya siapa. Kalau rumah tangga saya lagi baik-baik saja, jangan dibuat. Nah, waktu saya merasakan hal itu, saya merasa, Tuhan, kenapa Engkau melakukan hal ini terhadap saya? Tetapi satu hal yang terbaik yang saya miliki pada saat itu adalah, kenapa Engkau melakukan hal ini? Kenapa Engkau menyakiti saya sehingga pacar saya ini meninggalkan saya? Kita bersekutu bersama, orang tua saling mengenal. Sementara itu juga bisa dalam kesukuan saya, orang Batak, orang yang dibawa ke rumah itu menjadi aib kalau tidak diajak menikah, gitu, ya kan? Tapi setelah melewati masa-masa tertentu, saya berjalan dengan waktu. Saya menikahi seorang perempuan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenal bulan 10, bulan 11 komunikasi, Desember saya telepon orang tuanya, Januari saya berkenalan dengan orang tuanya dan menyatakan bahwa saya ingin serius. Bulan 3 kita prewed, rupanya bulan 6 kita menikah. Kadang yang kita rencanakan ini seolah-olah kita merasa itu jawaban dari Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan kehendaki. Karena Tuhan melihat sesudah itu apa yang terjadi. Makanya di sini dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Makanya saya berpikir, jika dikatakan untuk membuat rencana bersama Tuhan, itu berbeda dengan rencana Tuhan bersama kita. Beda kita merancangkan sesuatu bersama dengan Tuhan merancangkan sesuatu kepada kita. Harus lebih besar core-nya itu, yaitu intinya itu bahwa Tuhan yang punya kuasa atas rancangan kita, bukan rancangan kita yang menguasai kuasa Tuhan. Disitulah yang menjadi kenapa Yeremia berkata, Tuhan, ketika Engkau utus ke Babel, ketika Engkau mengutus saya ke Babel, Engkau menyuruh saya menyelamatkan orang-orang pilihan, tetapi tidak ada satupun orang yang bertobat. Apakah Tuhan gagal mengutus Yeremia? Enggak. Makanya firman Tuhan dengan jelas berkata, Yeremia menuliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalaupun Tuhan katakan tidak, kalaupun Tuhan katakan tunggu, kalaupun Tuhan katakan iya, bahkan kalaupun Tuhan tidak menjawab apa-apa, bukan berarti Tuhan mencelakakan kita atas rancangannya. Karena Tuhan tidak akan pernah menyangkali janjinya. Setiap rancangan Tuhan akan membawa kita dalam keadaan yang damai sejahtera. Kalau Tuhan katakan tidak, bukan berarti kita harus menghela nafas dalam kesakitan. Makanya ketika kita memberikan rancangan kita kepada Tuhan, walaupun sakit, Tuhan akan bertanggung jawab atas rancangan itu atau rencana kita. Siapa yang sangka gembala di tempat ini, di tempat kita yang mendengarkan puji-pujian barusan,
di tempat kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, memimpin orang Kristen dari agama yang berbeda. Waktu kecil hidup di tengah-tengah keadaan yang berbeda, taat beragama, ya Bu Maria, lebih dari kita. Kita berdoa paling makan bangun tidur, beliau sholat 5 waktu. Belum lagi ada waktu-waktu tertentu sholat tahajud. Tapi Tuhan comot, jemaat di Pasar Baru butuh kamu, tinggalkan itu, kamu kesini. Itu sesuatu hal yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Filipi. Damai sejahtera melampaui segala akal, bukan melewati, bukan over, tapi melampaui. Artinya apa? Ketika kita memikirkan sesuatu mentok, dia lebih dari itu. Karena apa? Karena kita dalam waktu kita yang terbatas, kosmos itu, Tuhan melewati hal itu. Tuhan melewati itu, maka yang dikatakan dengan waktu Tuhan yaitu kairos. Setiap rancangan yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang berbeda atas itu. Karena Tuhan bisa melihat setelah 1 jam ini, si Abed ini akan melakukan apa? Dia tahu. Makanya rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kegagalan mungkin akan kita rasakan. Kesakitan mungkin akan kita rasakan. Tapi Yeremia katakan apa? Walaupun kita gagal, walaupun kita sakit, walaupun kita mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat sulit, tapi setiap rancangan kita, Tuhan memberikan sesuatu hal yang pasti, yaitu sebuah harapan. Saya berbincang dengan salah satu pendeta, dia bilang, saya tanya, iman itu apa sih Pak? Saya bilang. Tapi pendeta itu menjawab dengan singkat sambil tersenyum. Dia Pak Juas Adi Prasetya. Iman itu bagian dari keraguan. Saya capek memikirkannya. Saya cari ke dalam bahasa Yunaninya, pisteo, pistis, semuanya menunjukkan bahwa ketika kita beriman, ketika kita percaya, benar. Awalnya dari apa? Keraguan. Rancangan kita ini semuanya penuh keraguan. Kalau tidak penuh keraguan, kita tidak akan memiliki iman. Bukti otentiknya apa? Gembala. Dibekali dengan pengajaran, dengan pendidikan, dengan keilmuan. Tapi satu yang Tuhan berikan kepada kepala kita, kalau boleh, coba tanyakan, apakah iman kamu benar? Berguncang hatinya. Benar nggak ya? Tuhan yang saya sembah ini saat ini benar pada waktu itu? Bergejolak hatinya. Benar nggak? Keraguannya
membawa dia menjadi tempat yang baik. Ini yang menjadi sentral yang harusnya kita miliki. Ketika kita memiliki rencana atau memiliki rancangan dan kita berikan kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, tunggu dulu, kamu belum siap untuk ini. Sabar. Tunggu dulu. Kita berbicara dalam satu pembicaraan. Kenapa ya, Ben? Kita beribadah hanya melayani kita-kita aja. Tuhan berikan hikmat kepada kita berdua. Coba kakak pikirkan, apa sih maunya Tuhan? Terus kakak, Ibu Gembala ini menjawab, sebelum kita melayani banyak orang, Tuhan mau kita melayani setiap orang yang mengambil bagian di tempat ini. Terus saya katakan kepada Ibu Gembala, Kak, saya 3 tahun membersihkan gereja yang hanya datang 3 orang saja. Tapi di situ Gembala katakan apa? Kalau kamu mau memastikan diri kamu layak untuk melayani makhluk hidup, bersihkan dulu benda-benda mati ini. Pastikan dulu setiap benda-benda mati ini menikmati ketulusan dan anugerah. Sama seperti yang dilakukan Yeremia. Beribu-ribu tahun nama Yeremia ketika diutus. Coba kita cari di dalam kitab Yeremia, siapa yang berhasil Yeremia pertobatkan dalam pelayanannya di Babel? Kenapa Tuhan memakai Yeremia untuk menginjili, untuk menyelamatkan umat pilihan di Babel, tapi tidak ada satu orang pun yang bertobat? Ternyata Tuhan mau membentuk Yeremia menjadi pribadi yang kuat. Kemarin saya sama istri nonton His Only Son tentang Abraham. Di situ menarik. Kita buka dalam Kejadian pasal 22. Ayat 1 dikatakan, setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kata mencoba ini karena keterbatasan literasi. Tapi dalam terjemahan aslinya bukan kata mencoba. Dia menggunakan kata testing atau nesa, yang artinya apa? Mukjizat, ujian, dan mengangkat panji-panji kemenangan. Di situ Abraham berpikir, kenapa Tuhan memberikan suatu ujian kepada saya? Disinilah yang harus kita pikirkan. Pencobaan pasti menjatuhkan kita, tetapi ujian akan membuat kita lebih layak lagi, lebih kuat lagi, lebih unggul lagi. Itu perbedaan antara pencobaan dan ujian. Ini yang berbeda, yang menjadi fokus kita seharusnya ketika kita menyerahkan rancangan kita kepada Tuhan. Yang menarik di sini, ketika Abraham berjalan, dia melihat Gunung Moria. Di situ dalam film His Only Son dikatakan, apakah kamu benar-benar berani sampai ke sana? Rupanya bukan hanya perjalanan di situ. Di film itu dilihat bagaimana kehidupan
Abraham ketika dia akan membawa Ishak ke atas gunung itu harus melewati padang gurun yang penuh dengan singa, harus melewati padang gurun yang penuh dengan penyamun. Sampai di sana dia harus menyembelih anaknya. Tapi hal yang menarik, satu kata yang mengubah paradigma kita. Kenapa Abraham menjadi bapak orang beriman? Dalam ayat 5 dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali. Gelar Abraham menjadi gelar orang beriman hanya karena kata kami. Waktu saya nonton film itu, Abraham benar-benar, saya pikir, saya pernah kehilangan adik saya paling kecil meninggal dunia. Itu sakitnya luar biasa. Seolah-olah daging saya nih kayak menjerit gitu. Karena waktu masih kecil kita gendong-gendong, waduh senang-senang gitu kan. Kita tuh pulang sekolah pengen jumpa adik, bermain-main dengan dia, tiba-tiba meninggal. Bayangin bagaimana secara manusiawinya Abraham ketika dia sangat senang, sangat bahagia memiliki Ishak. Tapi pada saat itu Tuhan katakan, Abraham, tidak ada jawaban. Apa itu Tuhan? Tidak Tuhan, nggak mungkin Tuhan, jangan, nggak ada. Tapi dia katakan iya. Dia nggak main-main. Tapi di sini dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu. Abraham serius untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi ikrar imannya tidak terbantahkan dalam ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali. Dia katakan kami masih kembali. Kata kami menguasai. Rancangan Abraham, waduh, aku pengen jadikan Ishak menjadi orang yang besar. Tapi Tuhan katakan, tunggu dulu, tunggu Abraham. Jangan sampai ke situ dulu, tunggu. Ada proses untuk sampai ke situ. Bawa dulu dia ke Gunung Moria, kamu persembahkan dia kepada saya. Menyangka gembala di tempat ini hampir sama kasusnya dengan Abraham. Abraham itu orang Ur Kasdim, orang Babel. Ur Kasdim artinya kota Kasdim, kota keturunan Babel. Babel itu Irak. Orang yang tidak percaya, tapi menjadi orang beriman di tengah-tengah umat pilihan. Kenapa Tuhan memakai orang Samaria? Tuhan Yesus memakai orang Samaria untuk memberi contoh kepada umat pilihannya. Kenapa Tuhan memakai orang yang tidak percaya
banyak perumpamaan digunakan untuk itu, supaya manusia sadar setiap rancangan yang apapun yang kita perbuat tidak boleh melampaui kuasa Tuhan. Haruslah kuasa Tuhan yang membendungi rancangan kita. Inilah yang harus kita mengerti dan kita miliki. Saya bukan jadi ragu lagi ketika saya melihat hal itu terjadi di depan mata saya sendiri. Saya saja orang Kristen belum tentu bisa melakukan hal itu. Belum tentu bisa untuk pindah ke kepercayaan lain. Ketika saya melihat beliau meninggalkan kepercayaannya untuk percaya kepada Yesus, saya percaya itu bukan hal yang sederhana. Apakah baik diterima? Enggak. Melayani dengan sukacita di gereja dicemooh. Dikatakan yang tidak baik. Kemarin kita berbincang-bincang di dalam healingnya hari Kamis. Saya katakan iman yang besar dengan iman yang benar itu berbeda. Iman yang besar dengan iman yang sebesar biji sesawi, Tuhan katakan pindah gunung. Pindah gunung itu. Tapi iman yang benar, walaupun sebesar biji sesawi, ketika dikatakan pindah gunung, gunungnya nggak pindah, tetapi tetap percaya sama Tuhan. Itu iman yang benar. Walaupun rencana kita tidak dijawab Tuhan, tetapi kita penuh dengan damai sejahtera dan semakin berpengharapan, itulah yang menjadi tujuan kita. Makanya kemarin waktu kita bincang, jangan kamu kecewa Abed kalau kamu mengalami sesuatu hal yang sangat pahit. Kata terima. Tuhan membentuk kamu walaupun dari kesalahan kamu sefatal apapun itu, dalam tindakan kamu sejahat ataupun seperilaku yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan membawa kamu untuk semakin dekat dan berpengharapan kepada Dia. Tuhan mau itu. Lebih bagus kita hancur mati dalam rencana Tuhan daripada kita menang dalam keindahan dengan tipu muslihat iblis. Saya percaya itu. Karena apa? Karena Tuhan menjanjikan sesuatu hal, bahwa damai sejahtera yang diberikan Dia bukan karena sesuatu hal yang menarik saja. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak menarik pun, atau tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita masih bisa tenang. Saya melihat Fanny Crosby. Banyak tuh ya pujian-pujian yang diciptakan Fanny Crosby, yang buta, yang jago main piano. Banyak pujian-pujiannya di Kidung Jemaat. Bisa dicari di Google. Matanya ketumpahan dengan bubur panas, akhirnya dia buta. Dia melayani di salah satu gereja, tiba-tiba ada seseorang yang dermawan berkata, Fanny Crosby, maukah kamu saya sembuhkan? Kita pergi ke rumah sakit yang bagus, kamu bisa melihat lagi, kita cari orang yang mau mendonorkan matamu. Tapi jawaban Fanny Crosby itu di luar nalar dan pikiran saya. Dia katakan apa? Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, enggak.
dalam daging saya masih bisa berbuat dosa. Dalam daging saya masih bisa membuat kesalahan. Tetapi di dalam kelemahan saya, di dalam keterbatasan saya, di dalam hal yang tidak orang miliki, saya bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Biarkan saja saya mati dalam keadaan buta, karena suatu saat ketika Tuhan memanggil saya berjumpa dengan Dia dalam kematian, dengan keterbatasan, sosok yang pertama kali saya lihat adalah Tuhan, kata dia. Saya jawaban dari seorang buta bisa seperti itu ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tanya di sini, siapa yang mau jadi Fanny Crosby? Nggak ada. Bahkan, siapa yang mau buta seperti Fanny Crosby? Dikasih duit 1 triliun, ada yang mau? Nggak ada. Paling jawabannya enggak. Pasti enggak. Bisa melihat hal yang menyenangkan, bisa melihat sesuatu hal yang dengan sukacita, ya. Orang rela mencari donor mata dengan kocek yang luar biasa. Tapi ditawarkan demikian, dia nggak mau. Jadi berbicara rancangan adalah berbicara sesuatu hal yang terbatas. Tapi ketika Tuhan jawab dengan jawaban yang penuh dengan kuasa dari Tuhan, seburuk apapun itu dampaknya bagi kita, Tuhan tidak akan pernah merencanakan kecelakaan. Amin. Amin. Nggak akan pernah. Dalam fokus kita mungkin itu adalah sesuatu hal yang mencelakakan, tetapi dalam pandangan Tuhan itu membuat kita jauh lebih baik. Bukan berarti Tuhan mau mencelakakan kita. Mungkin dalam situasi tertentu karena ketidakdisiplinan kita, karena keberdosaan kita, karena kelalaian kita menjadi buruk, dan bahkan kita menjadi sesuatu hal yang tidak dipandang di depan orang lain. Tapi justru dari itulah Tuhan menyatakan kemuliaan. Amin, firman Tuhan. Kita naikkan pujian.